Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang diajukan kepada individu dan kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan berupa fisik, elektroterapeutis, dan mekanis, latihan fungsi, serta komunikasi. Menurut WCPT, fisioterapi adalah tenaga kesehatan profesional yang bekerja untuk manusia segala umur yang bertujuan untuk memelihara, mengembalikan fungsi, dan ketergantungan bila seseorang atau individu mendapatkan kekurangan atau gangguan kemampuan atau masalah yang disebabkan kerusakan fisik dan lain sebagainya. Adapun pengertian lainnya tentang fisioterapi menurut WCPT adalah suatu ilmu atau kiat untuk melakukan suatu pengobatan dengan memanfaatkan khasiat alam seperti cahaya, air, listrik, latihan-latihan, dan manual. Electrophysical agents adalah komponen mendasar dalam manajemen fisioterapis yang digunakan terutama sebagai modalitas tambahan dengan bentuk perawatan lainnya. Memanfaatkan bentuk energi yang berbeda, EPAS diharapkan untuk tujuan diagnostik, terapeutik, dan umpan balik. Adapun pendapat lain, electrophysical agents didefinisikan sebagai penggunaan energi elektrofisika dan biofisik untuk keperluan evaluasi, perawatan, dan pencegahan gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi yang sedang digunakan oleh terapis fisik, terapis okupasi, pelatih atletik, beberapa personel dan medis dalam industri kebugaran dan kesehatan. Ada beberapa contoh alat pada EPAS yang biasa digunakan, yaitu cryoterapi, infrared radiation, superficial thermal agent, electric stimulasi, low level laser therapy, shortwave geothermy, dan therapeutic ultrasound. Infrared radiasi. Infrared radiasi yang mempunyai pancaran gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 7700 sampai 4000 yang digunakan untuk tujuan pengobatan berkisar antara 7.700 sampai 120.000 atau 150.000. Generator inframerah pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu satu, non-luminous yang hanya mengandung IR saja. Pengobatan ini sering disebut IR radiasi. Yang kedua, luminous, di samping IR juga sinar visible dan ultraviolet. Pengobatan sering disebut radiasi panas. Jika sinar ini diabsorpsi oleh kulit, maka panas akan timbul pada tempat di mana sinar tersebut diabsorpsi, sehingga dapat meningkatkan proses metabolisme, vasodilatasi pembuluh darah, relaksasi otot, dan mengurangi rasa sakit. Indikasi dari sinar inframerah: 1. Kondisi peradangan setelah subakut, kontusio muscle strain, muscle sprain, trauma sinovitis. 2. Artritis, rheumatoid arthritis, osteoartritis, myalgia, lumbago, neuralgia, neuritis. 3. Gangguan sirkulasi darah, tromboangitis obliterans, tromboflebitis, Raynaud's disease. 4. Penyakit kulit, folikulitis, furunkolosi, bone. 5. Persiapan exercise dan mesis. D. Kontraindikasi dari inframerah: 1. Daerah yang diinfeksi pada darah. 2. Gangguan sensibilisasi kulit. 3. Adanya kecenderungan terjadi pendarahan. Waktu yang digunakan untuk terapi pada kondisi akut 10-15 menit. Sedangkan untuk kondisi kronis diberikan selama 15-30 menit. Cara menyinarkan lampu ini adalah jaraknya minimal 30 cm. Yang harus hati-hati adalah pasien anak-anak dan pasien diabetes mellitus. Akibatnya bisa luka bakar. Kita tidak tahu, waktunya 15 menit. Di belakang sini dia ada timer. Oke, langsung saja kita coba, kita colokkan kabelnya, kemudian kita putar timernya 5 menit. Seperti ini.
Ini bisa disinarkan langsung ke badan dengan jarak 30 cm. Rasanya langsung hangat. Microwave geothermy atau yang sering disebut MWD adalah bentuk energi elektromagnetik yang dikonversi menjadi energi panas. Energi ini diproduksi oleh molekul energi kinetik yang meningkat. Radiasi diserap secara selektif oleh air dan otot. Komisi Federal ke-14 menyetujui bahwa frekuensi terapi microwave adalah 915 MHz dan 2456 MHz. Frekuensi yang rendah memiliki penetrasi yang dalam, tetapi tidak menembus jaringan sedalam shortwave geothermy atau SWD dan US. MWD memiliki pengaruh terhadap pengurangan rasa sakit atau cacat karena terdapat efek panas, efek atermal, dan placebo. Frekuensi MWD adalah 915 MHz dengan panjang gelombang 33 cm dan 2456 MHz dengan panjang gelombang 12 cm. Frekuensi yang rendah memiliki keuntungan penetrasi yang lebih dalam, tetapi memiliki kerugian dari dispersi balok yang lebih besar. Dari aplikator yang lebih besar, suhu rata-rata sekitar 41 derajat Celcius. Pada kedalaman 1-3 cm yang telah didemonstrasi, efek dari modalitas MWD yaitu dengan parameter klinis berupa nyeri. Indikasi penggunaan MWD meliputi post-acute musculoskeletal injury, joint contracture, myofascial trigger point, penggunaan untuk meningkatkan vasodilatasi, meningkatkan metabolisme, mengurangi joint stiffness, relaksasi otot, serta meningkatkan ekstensibilitas kolagen. Kontraindikasinya meliputi akut traumatic musculoskeletal injuries, akut inflammatory, ischemia, joint effusion, synovitis, malignancies, area pelvis selama fase menstruasi, kehamilan, metal implant, cardiac pacemaker, serta intrauterine device. Pencet tombol on. Sudah ready alatnya, tambahkan waktunya. Oke, 5 menit aja. Kita pilih continuous, terus start, lalu naikkan intensitas. Lalu tanyakan pada pasien apakah sudah hangat atau belum. Setelah 5 menit, mesin akan mati dengan sendirinya. Shortwave geothermy. Shortwave geothermy merupakan metode alternatif yang mengaplikasikan energi elektromagnetik dengan arus bolak-balik yang biasanya dipakai dalam kasus gangguan muskuloskeletal. Shortwave geothermy pada nyeri dan kualitas hidup pada orang dengan gangguan tulang otot. Federal Communication Commission telah menetapkan 3 frekuensi yang digunakan pada shortwave geothermy, yaitu frekuensi 27,12 MHz dengan panjang gelombang 11 meter, frekuensi 13,56 MHz dengan panjang gelombang 22 meter. Ketiga, frekuensi 40,68 MHz, jarang digunakan dengan panjang gelombang 7,5 meter. Indikasi SWD baik yang continuous SWD maupun yang pulse SWD adalah kondisi-kondisi subakut dan kronik pada gangguan neuromuskuloskeletal seperti sprain, strains, osteoartritis, cervical syndrome, NPB, dan lain-lain. Kontraindikasi dari continuous SWD adalah pemasangan besi pada tulang, tumor atau kanker, pacemaker pada jantung, tuberkulosis pada sendi, rheumatoid arthritis pada sendi, kondisi menstruasi dan kehamilan, regiomata, kontak lens, dan testis. Pertama kali kita tekan tombol on off, lalu akan muncul timer 0. Kemudian kita naikkan tombol timer sampai dengan waktu pengobatan yang diperlukan. Di sini semisalnya 15 menit. Kemudian kita persiapkan pula frekuensi hingga 200 Hz. Pilihan untuk frekuensi adalah 15 sampai 200 Hz. Lalu kita persiapkan pula jenisnya continuous. Kita atur tombol intensitas, maka kita naikkan intensitas
dan akan tertera lampu intensitas. Kita menaikkan intensitas dengan subjektivitas yang diperlukan oleh pasien. Jadi kita perlu laporan dari pasien, apakah efeknya sudah terasa hangat ataukah belum. Transcutaneous electrical nerve stimulation merupakan modalitas fisioterapi yang paling sering digunakan untuk mengatasi nyeri, misalnya untuk kasus-kasus trauma, inflamasi, cedera seperti whiplash injury, dan nyeri punggung. TENS dapat digunakan untuk nyeri kronis dan akut pada segala kondisi. Posisi elektroda dipasang pada daerah yang sakit atau dapat juga pada daerah lain seperti titik akupuntur, trigger point, saraf kulit untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Ada 3 pilihan metode terapi dengan TENS, yaitu yang pertama konvensional TENS. Konvensional TENS menggunakan frekuensi tinggi 40-150 Hz dan intensitas rendah. Pengaturan arus antara 10-30 mA. Durasinya pendek, di atas 50 mikrodetik. Onset analgesia pada metode ini bersifat sedang. Nyeri hilang bila alat dihidupkan dan biasanya kembali lagi bila alat dimatikan. Tiap harinya pasien memasang elektroda sepanjang hari. Stimulus diberikan dengan interval 30 menit. Pada individu yang merespon baik akan didapatkan efek analgetik sampai beberapa lama setelah penggunaan alat dihentikan. Yang kedua, akupuntur like TENS. Pada metode ini digunakan stimulus dengan frekuensi rendah mulai dengan 1-10 Hz. Intensitas tinggi tetapi masih dapat ditoleransi pasien. Metode ini lebih efektif daripada konvensional TENS. Tetapi ada beberapa pasien yang merasa kurang nyaman. Metode ini biasanya digunakan untuk pasien yang tidak respon terhadap konvensional TENS. Yang ketiga, intense TENS. Menggunakan stimulus dengan intensitas tinggi dan frekuensi tinggi. Cetusan arus dilepaskan 1-2 Hz dengan frekuensi masing-masing cetusan 100 Hz. Tidak ada keuntungan khusus metode ini dibandingkan dengan konvensional TENS, sehingga dibutuhkan penelitian yang lebih baik untuk menentukan perbedaan efektivitas antara berbagai tipe TENS dan untuk membandingkan cost effectiveness TENS dengan intervensi analgesik konvensional dan elektroterapi lainnya. Indikasi stimulasi elektris, trauma muskuloskeletal akut dan kronis, nyeri kepala, nyeri pasca operasi, nyeri visceral, miofasial, sindrom deprivasi sensorik, sindrom kompresi neurovaskuler, nyeri psikogenik. Kontraindikasi: yang pertama, penyakit vaskuler. Yang kedua, adanya kecenderungan pendarahan. Yang ketiga, keganasan. Yang keempat, pasien beralat pacu jantung. Yang kelima, kehamilan. Yang keenam, luka terbuka yang sangat lebar. Yang ketujuh, kondisi infeksi. Yang kedelapan, pasien hambatan komunikasi. Yang kesembilan, kondisi dermatologi. Yang kesepuluh, hilangnya sensasi sentuh dan tusuk.